Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel yang selalu hadir untuk mengupas permasalahan yang dihadapi para penjahit sehari-hari. Kali ini saya mendapat curhatan dari seorang sahabat tentang usaha jahitnya yang susah berkembang, padahal beliau sudah menjalankan usaha jahit itu selama 11 tahun. Nah, sebelum saya mengupas bagaimana penyelesaiannya atau bagaimana solusinya, kita harus tahu dulu duduk permasalahannya. Kenapa usaha jahitnya susah berkembang? Faktor apa yang menyebabkan sehingga usaha jahit yang sudah dijalani selama 11 tahun dia merasa tidak berkembang, stuck di situ-situ saja. Nah, saya berusaha untuk mengorek keterangan kepada beliau apa yang terjadi, penyebabnya sehingga dia merasa usaha jahitnya susah untuk berkembang. Akhirnya berbicara dari hati ke hati, saya bertanya, kira-kira menurut Anda yang merasakan penyebab dari susah berkembangnya itu karena apa? Beliau bilang karena di daerah saya itu lebih menyukai baju-baju online yang dikreditkan. Baik, kalau permasalahan menurut kawan yang curhat kepada saya itu adalah karena lingkungan sekitar lebih menyukai baju-baju online yang dikreditkan, mari kita berpikir secara global. Apakah mungkin orang-orang di sekitar itu semuanya menyukai baju-baju online dan dikreditkan? Mari kita pikir, mungkin nggak semuanya seperti itu? Jelas tidak mungkin. Pasti ada beberapa di antaranya yang tidak suka baju online, entah karena kualitasnya, entah karena tidak bisa pegang barangnya secara langsung. Pasti ada beberapa orang yang tidak menyukai baju online, lebih suka baju jahitan, pasti ada itu. Nah, jadi argumen dari kawan saya tersebut tentang lingkungan yang tidak suka menjahit, lebih suka baju online secara kredit, itu bisa kita patahkan. Terus kemudian saya gali lagi, kira-kira kemungkinan lain selain mereka menyukai baju online, apalagi yang membuat mereka tidak suka menjahit baju ke tempat Anda? Orang tersebut bilang, apa karena sifat saya yang minderan ya bun? Bisa jadi karena orang yang minder, sifat minder itu cenderung susah bergaul, yang kedua susah berkembang. Terus kira-kira apa lagi? Mari kita kupas agar saya bisa memberikan solusi. Apa karena saya baperan ya bun? Baperannya itu gimana? Baperan itu misalnya ada tetangga saya itu yang pasang status di WA, saya itu merasa tersindir. Atau kadang-kadang itu ada yang datang ke tempat saya permak, saya mencoba membuat baju yang saya jual, orangnya itu langsung bilang, permakan aja banyak, ngapain bikin baju dijual, ya kalau laku, kalau nggak laku. Itu sudah membuat saya drop bun. Terus penyebab yang lainnya lagi, di lingkungan saya itu ada 3 orang penjahit termasuk saya. Nah, yang 2 orang itu kadang-kadang minta tolong kepada saya, misalnya benangnya habis atau karetnya habis, itu saya bantu bun. Tapi ketika saya ganti minta bantuan, cuman tanya ongkos jahit di tempatmu berapa, itu saja mereka tidak mau menjawab bun. Bahkan mereka mengatakan, ngapain sih menjahit, di sini kan yang menjahit sudah 2 orang, ngapain ikut-ikutan menjahit, wong 2 orang ini saja jahitan juga sepi, kamu ikut-ikutan jahit. Nah, dari curhatan tadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa penyebab jahitan sepi itu bukan dari lingkungan, tapi dari dirinya sendiri yang tidak upgrade, tidak mau berkembang. Loh kok bisa bun? Iya,
Kita membangun usaha itu jangan tergantung kepada orang lain, jangan tergantung kepada lingkungan, dan jangan tergantung kepada ekonomi daerah setempat. Kita harus keluar dari zona lingkungan setempat. Kalau lingkungan kita tidak mendukung, misalnya ekonomi daerah sekitar itu minim sehingga kita susah berkembang, atau kalau di daerah kita itu banyak yang nyinyirin kita sehingga mental kita drop, sehingga kita mau berkembang itu susah, mau begini dinyinyirin, mau begitu diomongin, terus kemudian kita baper, itu juga menjadi penyebab susah berkembangnya. Terus yang kemudian ada penjahit lain yang menjatuhkan mental kita dan kita drop karena itu. Nah, jadi duduk permasalahannya kenapa jahitannya susah berkembang itu ada pada dirinya sendiri. Terus kemudian bagaimana solusinya, Bun? Solusinya menurut saya, pertama, kita harus keluar dari zona mengharapkan rezeki dari lingkungan setempat dengan cara mencari pelanggan luar daerah, kalau bisa luar pulau bahkan luar negeri. Hanya satu cara, pakai cara online dengan memanfaatkan media sosial. Jadi kalau lingkungan kita tidak mendukung, satu lingkungan penjahitnya 3, orangnya kurang suka menjahit, lebih suka online. Oke, kalau permasalahannya seperti itu, maka kita keluar dari zona lingkungan setempat. Rezeki kita bisa dicari dari daerah lain dengan cara online, memanfaatkan media sosial. Yang kedua, rasa minder. Rasa minder itu harus dibuang. Karena kalau kita minder, kita susah berkembang. Karena untuk meluaskan suatu usaha, maka kita harus banyak bergaul, harus banyak bersilaturahmi, harus banyak mengenal orang. Karena target kita kan orang. Bagaimana orang-orang itu bisa datang ke kita, menjahitkan ke kita, percaya dengan kemampuan kita, itu yang harus diperjuangkan. Lah kalau kitanya minder, kitanya kurang bergaul, bagaimana orang mengenal kita? Kalau kitanya baperan, minderan, bagaimana orang meyakini bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu punya kemampuan? Harusnya kita percaya diri, tunjukkan bahwa saya mampu membuat baju seperti yang dijual di pasaran online. Nah, setelah ketemu duduk persoalannya, sulitnya berkembang karena lingkungan sekitar daya belinya minim, katakanlah seperti itu, daya belinya minim, mereka lebih suka yang murah-murah, lebih suka yang kredit. Maka solusinya adalah kita harus banyak bergaul agar pergaulan kita luas. Banyak bergaul itu enggak cuman sekedar bergaul dengan lingkungan sekitar. Kita bisa memanfaatkan kawan lama, sahabat-sahabat lama, teman sekolah, kita gabung di grup kawan sekolah, terus kemudian saudara-saudara jauh, teman-teman lama, itu kita hubungi, kita silaturahmi, kita ngerti nomornya mereka dan kita simpen. Nomor mereka, data mereka yang kita simpan itu disebut database. Nah, mereka lah target kita. Orang-orang yang jauh itu yang menjadi target kita selanjutnya, karena orang yang dekat sudah tidak memungkinkan kita untuk berkembang. Setelah memperluas pergaulan dengan mengumpulkan data-data kawan lama, kawan jauh, saudara jauh, kemudian yang harus kita lakukan adalah sering upload karya. Apa yang kita buat, kita foto, kita upload di status kita, di Facebook kita, di media sosial yang kita punya. Nah, makin banyak kita upload, makin sering kita upload, makin banyak orang yang melihat. Karena dari awal tadi kan saya sudah memberi solusi untuk perluas pergaulan, perbanyak database, perbanyak nomor yang kita simpan, dan orang yang nomornya kita simpan itu kita pastikan mereka juga menyimpan nomor kita agar saling bisa melihat
status. Nah, manfaatkan media sosial, manfaatkan status, manfaatkan Facebook untuk menunjukkan diri kita bahwa saya mampu membuat baju yang bagus. Ya. Pertama tadi kita sudah memperluas pergaulan, yang kedua kita upload karya, yang ketiga buang rasa minder, rasa baper. Istilah Jawanya itu belajar ndablek. Kalau ada orang yang ngomong ini, orang yang nyinyir ini, yang membuat mental kita jatuh, itu jangan didengarkan. Anggap mereka itu tidak ada. Yang bisa membuat kita berkembang itu ya diri kita sendiri. Jangan menyalahkan lingkungan sekitar yang daya belinya minim. Jangan menyalahkan orang yang suka nyinyir sehingga bikin kita baper. Tapi kita yang mengupgrade diri kita agar masa bodoh dengan orang yang nyinyir, masa bodoh dengan orang yang membuat kita baper. Yang penting saya berusaha bagaimana caranya agar jahitan saya berkembang, bagaimana caranya agar saya mendapatkan pelanggan yang banyak. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan mikirin orang-orang yang membuat kita down. Nah, setelah semuanya itu kita lakukan, memperluas pergaulan, perbanyak silaturahmi, sering upload karya, membuang rasa minder, membuang rasa baper, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengembangkan kualitas. Jahitan kita diperbaiki, pelayanan kita diperbaiki. Kita yang awalnya minderan, tumbuhkan rasa percaya diri. Bagaimana mungkin kita meyakinkan orang untuk mengetahui bahwa kita mampu, bahwa kita punya keahlian menjahit kalau kita minderan? Bener gak? Orang itu datang ke tempat kita mau menjahit baju, itu melihat kita. Kembali kepada kunci bisnis, kunci usaha, people buy you, not your product. People buy you, not your product. Orang mau datang ke kita, menggunakan jasa kita, membeli barang kepada kita, itu melihat siapa yang menjual, melihat siapa yang mengerjakan. Kalau kita baperan, kita minderan, tidak percaya diri, tidak bisa meyakinkan pelanggan bahwa saya mampu membuat baju bagus, maka siapa yang akan datang ke kita? Yang menghargai diri kita adalah diri kita sendiri. Iya, kita buat orang-orang itu yakin bahwa kita bisa kok membuat baju seperti itu. Kalau untuk selama ini mereka susah datang ke tempat kita untuk menjahitkan baju, pancingannya adalah kita bikin baju yang bagus, kita pakai pada saat acara. Kalau di kampung-kampung itu kan ada acara arisan, ada acara kondangan. Kalau kita membuat baju yang bagus, kita pakai, dipakai anak kita, dipakai suami kita, mereka akan lirik kok. Oh, dia bisa ternyata bikin baju. Akhirnya nanti pelan-pelan akan datanglah mereka ke tempat kita untuk menjahitkan baju. Itu kalau yang lingkungan sekitar. Kalau yang online ya dengan cara kita banyak mengupload tadi. Nah, dengan cara itu mudah-mudahan usaha yang tadinya sepi bisa berkembang. Berkali-kali di video saya selalu tekankan upgrade diri. Artinya kita harus berkembang. Kalau ingin usaha kita berkembang, maka kitanya dulu yang harus berkembang. Berkembangnya itu tidak sekedar cuma mengembangkan kualitas jahitan. Karena sekalipun kualitas jahitan kita bagus, kalau kita pergaulannya tidak luas, teman kita tidak banyak, maka yang datang ke tempat kita ya orang itu saja. Saya ingin mencontohkan diri saya, bukan berarti saya ini pintar, bukan berarti saya ini orang yang hebat, bukan ya. Tapi saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Saya juga berawal dari seorang tukang permak. Tidak ada yang tahu kalau saya itu bisa menjahit. Tapi saya itu rajin membuat baju untuk diri saya sendiri, untuk anak saya, untuk suami saya. Kemana-mana saya memakai baju jahitan saya sendiri. Sampai sekarang kalau anak saya itu saya belikan baju di luar itu kurang srek. Nggak srek kalau nggak bunda yang bikin. Nah, dari situ akhirnya orang melirik pakaian saya,
melirik penampilan suami saya, anak saya. Satu persatu akhirnya mereka menjahitkan. Dan karena saya sangat rajin upload karya, baik di Facebook, Instagram, saya itu sangat memanfaatkan media sosial. Instagram, Facebook, Reel, Snack, TikTok, semuanya ada saya. Dan saya memakai satu nama dari dulu, dari awal saya membuka usaha, saya memakai satu nama Siva Naura. Jadi dari dulu sampai sekarang saya menjahit sudah 11 tahun, Siva Naura itu tidak pernah berubah. Karena apa? Karena saya ingin membesarkan label yang saya pakai. Jadi Siva Naura, Bunda Naura itu adalah label saya yang sudah saya pakai 11 tahun. Dan pelanggan saya, orang lingkungan itu sedikit, karena saya tidak banyak dikenal di lingkungan. Di samping saya bukan orang asli sini, saya lebih banyak upload karya itu di Facebook. Yang pertemanan saya itu sengaja saya banyakin. Ada yang minta berteman, saya cek, asalkan dia penjahit saya oke. Kalau orang sekitar saya oke. Kalau orang-orang yang kenal dengan kawan-kawan saya oke. Kawan-kawan lama saya checklist. Saudara jauh saya checklist. Dari situ banyak orang yang melihat uploadan karya saya. Jadi kawan Facebook saya itu ada 5.000 orang. Kalau channel fanpage itu ada sekitar 8.000 orang. Terus di HP saya itu ada sekitar 700 orang. Nah, itu database, itu target kita. Orang-orang itu kita simpan namanya, mereka menyimpan nama kita silaturahmi dengan menyapa, mengomentari status mereka. Akhirnya lama-lama mereka juga akan melihat status kita. Dari situ mereka tahu, oh orang ini penjahit, oh bunda ini jahitannya seperti ini gitu. Jadi dengan berkawan banyak para penjahit, bukan berarti penjahit mana mungkin penjahit sama-sama bisa jahitin ke kita. Siapa bilang? Saya itu punya banyak pelanggan dari para penjahit pemula. Mereka mendapat orderan, belum bisa mengerjakan, dilempar ke saya. Saya banyak mendapat lemparan pekerjaan dari para penjahit pemula. Dari rajin upload karya itulah saya memiliki pelanggan bukan cuma luar kota, bukan cuma luar daerah, tapi luar pulau, bahkan sampai luar negeri. Dan itu dari ketelatenan saya, dari kerajinan saya upload karya. Apakah kualitas jahitan saya sangat bagus sehingga bisa sampai ke luar negeri dan sampai keluar pulau? Tidak. Jahitan saya standar. Saya membidik target menengah ke bawah karena saya paham kualitas saya. Saya paham kualitas saya sampai di mana. Jadi saya tidak menjahit tingkat tinggi, tingkat mahal tidak, karena jahitan saya memang standar. Jahitan kita yang standar bukan berarti menghalangi kinerja kita, menghalangi langkah kita untuk berkembang. Jadi percaya diri, jangan minder, jangan baperan. Kalau ada yang nyinyir, kita harus lebih semangat lagi untuk membuktikan bahwa kita mampu kok. Orang-orang yang nyinyir itu lama-lama akan terdiam kalau kita punya prestasi. Kalau kita dinyinyiri drop, kalau kita dinyinyirin down, akhirnya mereka akan nyinyir terus. Tapi kalau kita menutup mulut mereka yang nyinyir itu dengan prestasi, dengan menunjukkan bahwa kita bisa berkembang dengan cara kita bisa berkembang lewat jalur online, maka mereka yang nyinyir akan diam sendiri. Demikian, mudah-mudahan bisa membantu apa yang saya jabarkan, apa yang saya paparkan, pembahasan tentang curhatan seorang sahabat yang mengatakan usaha jahitnya sulit berkembang. Mudah-mudahan dengan apa yang saya ceritakan, pengalaman saya tentang pemaparan solusi-solusi ala saya itu tadi bisa membantu, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Kita harus bangga sebagai penjahit dan kita harus terus mengupgrade keterampilan kita menjahit. Terus tingkatkan kualitas. Semoga usaha Anda bisa berkembang, semoga kita bisa
berkembang bersama-sama, sukses bersama-sama. Jangan khawatir dengan persaingan, karena selama manusia masih mau berpakaian maka tukang jahit tidak akan sepi. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.